Kenalkan, nama saya Fabio. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan flow dari aplikasi yang telah saya buat sebagai skripsi saya. Pertama di sini saya menggunakan akun admin Gudang untuk melakukan flow pada role admin. Di sini ada monitoring. Pertama kita dari input supplier. Untuk setiap manajemen ini ada kolom is aktif dan bisa dinonaktifkan seperti ini. Berarti ini sudah tidak aktif lagi. Ini saya kembalikan. Terus tambah supplier. Sudah tersimpan. Lanjut untuk manajemen satuan, ini input satuan, ini sudah tersimpan. Input bahan, bahannya sudah masuk, lalu tipe, kita simpan tipe. Oke, tipe juga sudah masuk. Lanjutnya kategori, kita tambah kategori, yes, statusnya aktif, simpan. Oke, di sini sudah masuk kategorinya. Selanjutnya menu manajemen produk. Di sini ada kolom untuk pencarian, bisa mencari nama produknya berdasarkan kategori, tipe, bahan, satuan, dan statusnya. Lalu di sini kita coba saja untuk menginput produk baru. Kita beri nama tes produk, kategorinya tes kategori. Untuk tipenya tes tipe, untuk bahan tes bahan, dan untuk satuan kita cobain tes. Stoknya di sini dibuat nol, statusnya aktif, lalu kita simpan. Oke, di sini sudah masuk tes produk, stoknya nol, tipenya tes, bahannya tes, satuannya juga tes. Tes aktifnya yes. Lanjut kita ke menu ROP. Pada menu ROP ini, setelah produk tadi kita input di manajemen produk, kita masukkan nilai ROP untuk kemudian otomatis dari barang keluar. Kita pilih yang tes produk. Di sini kita atur safety stocknya disesuaikan dengan lead time disesuaikan juga 7 sistem pengaturan ROP. Oke, di sini ROP disimpan pengaturannya. Tes produk tadi stoknya 0, safety stoknya 5, waktu tunggunya 7 hari dan permintaannya masih 0 di sini. Nah, ROP di sini 5 karena belum ada permintaan rata-rata. Oke, kemudian kita masukkan barangnya. Supplier kita pilih yang tes supplier. Produknya pilih yang tes produk tadi. Kita tambahkan di sini saya masukkan 100. Untuk transaksi masuk dan keluar ini bisa memilih lebih dari satu. Bisa saya pilih yang walk juga bisa tambah. Saya coba satu masuknya. Lalu keterangannya tes masuk simpan transaksi. Oke, transaksi di sini sudah berhasil disimpan. Untuk melihat detailnya, kita bisa lihat di sini, klik detail, lalu menampilkan detail dari transaksi yang tadi. Kembali. Di sini juga ada kolom untuk pencarian datanya.
Lalu di sini kita ke barang keluar. Barang keluar, kita coba untuk mengeluarkan barang tadi, tes produk. Misalnya saya keluarkan hari ini keluar 5 penjualan, penjualan, tes, simpan transaksi. Transaksi sudah disimpan, penjualan tes, kita lihat detailnya. Oke, di sini udah ada detailnya. Kembali, lalu kita cek ke ROP-nya. ROP di sini untuk tes produk sudah ada. Permintaan rata-ratanya 5 karena dia produk baru dan hari ini baru keluar. Untuk hari ini rata-rata baru 5. Nah, produknya di sini, nilai ROP di sini jadi 40. Stoknya juga udah berkurang 95. Lalu di sini kita juga bisa melihat untuk pemantauan harian, kita bisa lihat di sini menggunakan monitoring. Di monitoring ini kita bisa lihat produk-produk mana saja yang stoknya sudah terbatas ataupun yang masih banyak dan masih aman. Kemudian tingkat nilai ROP-nya. Setelah kita bisa melihat ROP yang belum tersetting atau kelupaan di setting. Di sini ada NA. Dan untuk yang merahnya adalah produk yang harus melakukan pemesanan ulang. Di sini juga bisa difilter seperti ini. Kita juga bisa cari nama produknya untuk mempermudah pencarian. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan account owner. Sini saya lockout. Oke, lalu masuk sebagai pemilik. Sini pemilik satu. Pemilik di sini bisa meng-create user. Di sini membuat user, tambah user. Oleh bisa admin dan owner. Owner ini digunakan ketika dia ada owner kedua ingin membuat akun lagi atau tidak untuk backup dari owner itu sendiri. Kalau nomor telepon, di sini saya pilih sebagai admin, password, di sini juga harus disesuaikan passwordnya, statusnya aktif, simpan user. Oke, di sini sudah masuk username-nya. Lalu owner bisa melakukan monitoring. Di sini untuk melakukan monitoring, jadi dapat melihat stok-stok mana saja, barang mana saja, dan yang harus melakukan pemesanan ulang dapat difilter menggunakan Google ini. Jadi bisa dilihat mana barang harus dipesan ulang lagi saja. Lalu ada laporan. Laporan ini dikategori berdasarkan produk, kategori, tipe, dan bahan. Bisa saya menggunakan yang produk. Untuk laporannya, misalnya bulan Oktober, tanggal 1 sampai Oktober, tanggal 31. Sebulan, lalu cari. Dia akan menampilkan seperti ini. Stok ya saat tanggal dicetak, lalu total keluar, total masuk, dan nama produknya. Lalu ada hasil laporan, itu berupa ringkasan laporannya untuk 5 produk yang terbanyak keluar, 5 yang masuk terbanyak, 5 yang paling sedikit keluar, dan 5 yang paling sedikit masuk. Oke, contoh lagi untuk yang bahan, cari, dan kita bisa ekspor. Ekspor to PDF, dan hasilnya akan terdownload. Oke, seperti ini sudah terdownload. Berikut merupakan hasil dari laporannya. Kita kembali. Sekian video flow program dari saya. Terima kasih.